bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Oh, Begitu mudahnya orang asing ini, Mbak Alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video, yaitu video dari Bang Haji Rhoma Irama tentang tanggapan yaitu oknum-oknum Habib Ba'alawi ini yang sering mereka ini mengklaim sepihak, yaitu bahwasanya Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Nah, teman-teman, tidak itu juga ya, mereka ini sering yaitu memalsukan makam-makam, dan makam-makam itu ditulis dengan yaitu Habib ini, Habib itu, tentunya dari klan Ba'alawi. Dan tidak itu juga ya teman-teman ya, mereka ini juga kalau berceramah ini tidak lupa dengan dongeng-dongeng khurafat. Nah, tentunya itu yang bisa meyakinkan para jamaah bahwasanya para Habib-Habib Ba'alawi ini adalah aulia ya gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu ya mereka akan mendoktrin. Nah, seperti itulah cara mereka ini berceramah, cara mereka ini ingin menguasai ya negara Indonesia ini. Tentunya dengan agama, dengan kedok agama. Nah, teman-teman, semestinya ya saya itu sudah membahas yaitu tentang dongeng-dongeng khurafat para Habib-Habib ini ya sudah lama, dan seiring waktu dengan berjalannya ini ya, alhamdulillah dengan izin Allah banyak kaum muslimin yang sadar yaitu tentang ya dakwah-dakwahnya yaitu Habib-Habib Ba'alawi ini. Ya, mereka ini kalau berdakwah itu tidak jauh dari dongeng-dongeng khurafat yang mengatasnamakan yaitu karomah para wali, namun dari golongan mereka. Nah, teman-teman, jadi ini adalah jawaban yang menohok sekali dari Bang Haji Rhoma Irama ya, bahwasanya klan Ba'alawi ini memang sudah dari dulu merencanakan tentang terkait masalah ya, yaitu katanya Indonesia ini milik Aulia Tarim. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ketika saya tour show di beberapa tempat di wilayah Indonesia, saya menjadi sedih dan perih ketika saya mengingat ada seorang oknum Ba'alawi yang mengatakan dengan begitu yakin bahwa Pulau Jawa adalah pintu Tarim, Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Sakit hati saya. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Madnisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini Pulau Jawa dikatakan ya, bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Oh, Begitu mudahnya orang asing ini, Ba'alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata memang ini sudah terencana dengan sangat baik. nah iya. Ada kelompok yang memalsu-malsukan kuburan di seluruh Jawa, Kalimantan, di mana-mana dibuatlah kuburan-kuburan palsu Habib ini Habib Fulan, Habib Fulan. Sehingga ada seorang Ba'alawi mengatakan, tuh lihat, Pulau Jawa penuh dengan makam-makam Habib. Pulau Jawa pintu Tarim. Tarim adalah salah satu kota yang mereka sucikan di Yaman. Di Yaman. Nah, kemudian ada lagi sekelompok orang yang memasukkan tokoh-tokoh, membelokkan sejarah tokoh-tokoh bangsa. Wali Songo adalah Ba'alawi. Pahlawan-pahlawan Indonesia adalah Ba'alawi. Klaim-klaim seperti ini ternyata memang terencana. Terencana ya. Kemudian ada lagi kelompok yang membius umat Islam dengan doktrin-doktrin sesat. Dengan doktrin-doktrin khurafat. Agar umat Islam ini betul-betul tunduk takluk kepada mereka. Maka mereka ceritakanlah bagaimana hebatnya leluhur mereka sehingga melebihi mukjizat Rasulullah SAW. Salah satu contoh, mereka berani mengatakan bahwa Imam Faqih Muqaddam, leluhur mereka yang sangat luar biasa, bisa mi'raj 70 kali dalam satu malam 70 kali. Masya Allah. Sementara Rasulullah SAW hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seumur hidup satu kali. Dengan doktrin itu, dengan cerita khurafat itu, mereka telah merendahkan kesucian Rasulullah SAW. Bahkan ada lagi di antara mereka yang berani mengatakan, hei leluhur kami, kalau tidak malu sama Allah bisa memadamkan api neraka dengan tangan, dengan kelingking bahkan. Iya betul, ada. Kesombongan yang diada-adakan kembali merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi hal seperti itu. Banyak lagi itu banget. Ada seorang maksiat mati, lalu disiksa oleh malaikat Munkar wa Nakir. Teriakan-teriakan ini ternyata mengganggu tidurnya
Al-Faqih Muqaddam bangun dari kuburnya, dimaki-maki ini Munkar wa Nakir. Kamu menyiksa orang, mengganggu tidur saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi orang ahli maksiat, mati. Cukup dikasih sepotong surat. Nanti kasih tahu sama Munkar wa Nakir. Kalau kamu ditanya, jangan jawab. Jangan jawab ya. Kasih surat ini, kamu akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian mereka bisa menghina kiai-kiai pribumi dengan mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Kaki seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari kepala 70 ulama yang alim. Apa tujuannya ini? Pembodohan. Ini pembiusan terhadap para muhibbin yang tidak menggunakan akal. Sehingga mereka terpukau, terkagum-kagum. Karena inilah turunan Nabi. Tentunya punya kehebatan seperti ini. Mereka takluk setakluk-takluknya. Ada yang mengkondisikan itu. Ada yang mengkondisikan kuburan palsu, mengklaim-klaim kuburan para pejuang. Ada lagi kelompok orator-orator, agitator. Seolah-olah kalau berbicara lebih hebat, lebih patriotik dari para jenderal kita. Lebih patriotik daripada ketua-ketua umum partai. Kami berkoalisi dengan rakyat. Kami beroposisi dengan rakyat. Hei jenderal, hei polisi, hei presiden. Kalau kamu ganggu rakyat, Masya Allah, ini framing. Untuk menempatkan diri sebagai pahlawan rakyat. Dia berani memaki, mencaci siapa yang menyimpang daripada konstitusi. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Clear? Berbagai macam. Dari pemalsuan kuburan. Kemudian doktrin-doktrin sesat. Kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asap parangmu, asap celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, hai para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit. Mbak Alawi. Mbak Alawi Aidit ya. Muso, Mbak Alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Maka semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini nggak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Yang kedua, kepada kaum Alawi, hentikan rencana Anda ini. Ya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan dari Bang Haji Rhoma Irama tentang terkait klaim-klaim palsu dari yaitu oknum Ba'alawi. Tentunya ini sangat miris sekali dan menyedihkan ya kalau kaum muslimin yang ada di Indonesia ini ya bisa terdoktrin ya dari kelompok klan Ba'alawi ini yang ingin menguasai yaitu Indonesia ini. Dan bahkan ya saya akan tambahkan ya yaitu khurafat yang paling nyeleneh sekali juga ada kuburan Habib yang mau ditumpuk ya jenazah, lalu kemudian si penggali kubur ini melihat kuburan Habib itu yang mau ditumpuk itu melihat seorang Habib dari klan Ba'alawi ini membaca Al-Quran lalu kemudian duduk di atas kursi emas. Lalu kemudian si Habib Ba'alawi ini bilang, suruh diam gitu ya yang penggali kubur ini. Allah Akbar. Nah teman-teman, jadi itu adalah contoh, sebagian contoh bahwasanya Habib-Habib Ba'alawi ini ya, mereka ini kalau berceramah ini selalu seperti itu, tidak terlepas dari dongeng-dongeng khurafat yang menyesatkan kaum muslimin. Namun ini tidak semua Ba'alawi ya teman-teman. Ada juga yang keturunan ya Ba'alawi yang katanya adalah keturunan Nabi, namun mereka tidak ikut dengan yang namanya Ba'alawi yang suka ya berdongeng, cerita khurafat. Itu ada Ba'alawi yang tidak seperti itu. Malah yang Ba'alawi seperti ini adalah mereka ini malah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi Ba'alawi yang nyunah itu ya, ada. Kalau yang Ba'alawi ini ya, yang oknum-oknum Habib Ba'alawi ini yang menyebarkan cerita-cerita khurafat, nah mereka inilah yang harus kita tolak. Karena tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tentunya ini adalah ceramah-ceramah yang menyesatkan kaum muslimin. Kasihan para jamaah ya yang masih awam didoktrin dengan kisah-kisah seperti itu. Namun kisah-kisah seperti itu diakui ya, diceritakan bahwasanya datuk-datuknya ini adalah para aulia tarim.
Kenapa mereka tidak mau ya tinggal di sana, ya berceramah di sana dengan kelompoknya sendiri? Janganlah menyebarkan yaitu kisah-kisah khurafat kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Ya kalau mau menyebarkan ilmu agama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW tidak mengapa. Namun jangan menyebarkan cerita-cerita bohong yang berkedok karomah. Seperti apa yang diceritakan oleh Bang Haji Roma Irama itu ya. Mereka ini menceritakan dongeng-dongeng khurafat yang melebihi mukjizat Nabi SAW. Seperti Al-Faqih Al-Muqaddam ini Mi'raj 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa dengan kambingnya, teman-teman. Jadi kepentingannya apa? Ya, tujuannya apa? Si Faqih Al-Muqaddam ini Mi'raj ke langit bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari ini tujuannya apa? Apa menerima wahyu? Apa menerima perintah sholat kembali? Ya, apa menerima perintah-perintah syariat kembali? Agama ini sudah sempurna. Agama ini telah sempurna ya. Jadi tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Jadi tujuannya apa? Mi'raj bertemu dengan Allah itu Faqih Al-Muqaddam. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah jawaban yang sangat ya keras sekali oleh Bang Haji Roma Irama kepada para klan Ba'alawi ini yang suka mengklaim, yang suka membuat cerita khurafat dan mendoktrin para jamaahnya. Dan seakan-akan adalah ya keturunan Nabi SAW. Nah teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.